Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teh Channel Tuti Suryati. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini akan berbagi tentang materi pelajaran IPA kelas 6, yaitu proses penyaluran listrik ke rumah kita. Lampu di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik. Arus listrik terjadi karena elektron mengalir di dalam rangkaian listrik. Arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Arus listrik akan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Sumber listrik semakin banyak elektron yang mengalir setiap detik, arus listrik akan semakin kuat. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Coba perhatikan gambar di sini. Yang pertama yaitu listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Kemudian nomor 2, tegangan listrik dinaikkan hingga 500 kV di gardu penaikan tegangan. Kemudian ketiga, listrik disalurkan melalui menara sutet ya. Sutet itu artinya saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian yang keempat, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV di gardu induk. Berikutnya yang kelima, listrik disalurkan ke gardu distribusi, tegangannya diturunkan hingga 220 volt. Dan yang keenam, listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Dari situlah kita bisa menonton televisi, kemudian main komputer, kemudian apalagi ya, masak, kemudian kulkas dan sebagainya ya. Komponen-komponen utama dalam listrik atau rangkaian listrik ada 3. Yang pertama adalah sumber listrik. Sumber listrik adalah benda-benda yang menghasilkan energi listrik. Contoh sumber listrik adalah baterai, aki dan pembangkit listrik. Kemudian yang kedua adalah konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh konduktor adalah kabel dan lempengan logam. Ketiga adalah alat listrik. Alat listrik adalah semua benda yang dapat berfungsi jika mendapatkan energi listrik. Contoh alat listrik adalah lampu dan rotor. Komponen tambahan rangkaian listrik, yaitu yang pertama saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik dalam rangkaian. Jika saklar dalam keadaan tertutup, arus listrik akan mengalir sehingga alat listrik menyala. Jika saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik tidak mengalir sehingga alat listrik akan mati. Yang kedua, sekring. Sekring berfungsi untuk mengamankan arus listrik agar tidak melewati batas maksimum. Jika arus listrik melewati batas, sekring akan memutuskan hubungan rangkaian arus listrik sehingga tidak terjadi korsleting. Korsleting merupakan hubungan pendek antara kabel yang bermuatan elektron dan kabel yang bermuatan proton.
Kolsetlin dapat menimbulkan percikan api serta memicu kebakaran. Coba perhatikan di sini ada contoh gambar rangkaian listrik. Yang pertama adalah sumber listrik. Di sini dicontohkannya adalah aki, merupakan sumber listrik. Kemudian yang kedua konduktor, yaitu alat yang menghubungkan ke alat listrik dari sumber listrik. Ya, di sini kayak kabel gitu. Terus yang ketiga alat listriknya bisa bohlam dan sebagainya. Kemudian ada saklar, itu penambahnya ya, dan terakhir sekring, itu komponen tambahan. Jadi dalam rangkaian listrik itu terdiri dari ada 4 unsur. Yang pertama sumber listrik, 5 ya. Yang pertama sumber listrik, kedua konduktor, ketiga alat listrik, keempat saklar, dan terakhir sekring ya.